Ya, pemirsa, jadi dari sekitar jutaan berita, hanya 4% saja dari kurun waktu 2014 hingga 2015 perempuan terwakili di framing media, begitu ya Mbak Tika ya. Ini menunjukkan hegemoni laki-laki lebih kuat dibandingkan dari perempuan dan akses mereka lebih kuat terhadap media, atau justru memang ini harusnya media membuka diri terhadap membuka akses terhadap perempuan, atau bagaimana? Ya, jadi sebenarnya hasil penelitian ini tuh kita menyebutkan bahwa ternyata hegemoni laki-laki itu masih kuat di media. Artinya selama ini kita selalu disodori wacana bahwa laki-laki itu mendominasi perempuan, laki-laki, wacana laki-laki atau konstruksi sosial budaya patriarki itu masih kuat. Tetapi buktinya apa gitu. Nah, sebenarnya penelitian ini adalah bukti, betul gitu. Jadi ternyata di Indonesia perempuan itu mendapatkan hanya porsi 4-5% gitu. Padahal secara jumlah penduduk kita hampir sama. Nah, itu seperti itu. Nah, kenapa kita bicara dengan media? Jadi ini juga mengatakan bahwa media itu adalah ada dua sisi. Yang pertama adalah media itu sebagai pot atau tempat seluruh pemberitaan itu dikumpulkan, baik sosial, politik, ekonomi, budaya, semua muncul di situ, betul. Terus kemudian yang kedua adalah media sebagai framing. Nah, dalam penelitian ini kami memasukkan semua data tersebut, apakah sosial, politik, ekonomi, dan hasilnya adalah seperti yang kita lihat tadi gitu, bahwa ternyata perempuan yang muncul di media itu masih sangat kecil. Ini yang menarik Mbak Tika, yang paling populer adalah Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu pun sebetulnya kalau dari dibandingkan dengan laki-laki, dia sebetulnya di urutan ke-9 ya. Nomor 1 justru Joko Widodo, tapi untuk perempuan dia nomor 1 karena yang paling populer. Kenapa Ibu Megawati? Lalu kemudian juga ada wanita paling berpengaruh di Indonesia, yaitu Ibu Susi Pujiastuti. Kenapa beliau? Mungkin ada penjelasan kualitatifnya dalam riset ini. Jadi kami akan bagi dalam dua sisi. Yang pertama adalah perempuan yang paling banyak dibicarakan. Perempuan yang paling banyak dibicarakan media itu dari Sabang sampai Merauke. Bukannya Syahrini ya, Mbak? Bukan ternyata. Tetapi bahwa ada satu nama artis yang muncul di situ, Juppe kalau nggak salah. Julia Perez. Nah, kemudian dia ini hanya diberitakan, artinya adalah dia itu sosok yang selalu ada, tidak selalu dia itu berbicara, tetapi bahwa banyak fakta yang dialamatkan kepada dia. Gitu. Itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Itu lebih ke positif atau negatif beritanya? Kalau saya melihat itu positif netral. Kalaupun ada negatif, itu juga kita bisa hitung prosentasinya tidak sampai 10%. Dan itu pun terjadi juga belakangan ini. Dan kenapa itu terjadi pun karena juga ada yang sisi yang lain, ada framing media terhadap sebuah kasus tertentu gitu. Karena mungkin tahun-tahun politik itu ya. Betul. Nah, ini yang unik, Susi Pujiastuti dibilang lebih berpengaruh, artinya paling berpengaruh ketimbang dibandingkan dengan Megawati Soekarno Putri sendiri gitu ya. Nah, sebenarnya saya harus meluruskan. Jadi artinya bahwa ternyata ketika kita menghitung jadi jumlah pernyataan yang dikutip oleh media gitu, Susi Pujiastuti memang statementnya paling tinggi. Kemudian disusul oleh Ibu Puan Maharani dan yang ketiga Ibu Megawati. Tetapi ketika kita membandingkan jumlah statement tersebut dengan kehadiran atau kemunculan Ibu Megawati, Ibu Susi, gitu ya? Frekuensi di media, ternyata Ibu Megawati itu mendapat porsi yang jauh lebih tinggi dibanding dengan Ibu Susi. Jadi dalam setiap kemunculannya Ibu Megawati itu dia mendapatkan respon sebanyak 154 statement dikutip oleh media. Kemudian kalau Ibu Susi itu dalam setiap kemunculannya itu mendapat respon sebanyak 153. Jadi memang terpaut satu di media, dan kemudian kalau Mbak Puan Maharani itu 110. Baik. Sedikit saja mungkin sebagai closing atau penutupan di dialog kali ini, Mbak Tika. Sebetulnya apa yang diharapkan dari riset ini, hasilnya? Apakah kemudian perempuan diajak oleh Mbak Tika dan lembaga Mbak Tika untuk kemudian lebih mengekspresikan diri, lalu kemudian juga lebih punya akses terhadap media, atau justru kepada medianya yang harus membuka diri pada perempuan? Atau mungkin ada pesan yang lain yang ingin disampaikan? Baik, apa yang kami harapkan dari penelitian ini adalah sebenarnya ingin membuka mata kita perempuan ini, mumpung lebih Hari Kartini gitu ya, supaya kita itu bisa berdaya seperti yang diharapkan oleh Kartini gitu, bahwa dia membayangkan yang namanya emansipasi wanita itu adalah wanita yang mandiri dan independen, cerdas dan kreatif, dan dia bisa memberikan kebahagiaannya bagi orang lain gitu. Dan itu
harus disuarakan gitu. Jadi perempuan yang berdaya adalah perempuan yang bersuara gitu. Oleh karena itu dengan jumlah perempuan yang cukup tinggi, seharusnya perempuan juga lebih memberdayakan dirinya untuk bersuara di media. Baik, terima kasih Mbak Tika. Walaupun memang faktanya ternyata fakta dengan juga apa yang menjadi konstruksi media dan konstruksi sosial ternyata inline begitu ya. Wanita memang belum banyak bersuara atau belum banyak terjun ke politik begitu karena baru beberapa tokoh saja. Semoga kedepannya lebih baik lagi mungkin Mbak Tika. Tahun depan mungkin akan banyak lagi perempuan-perempuan Indonesia yang masuk dalam risetnya Mbak Tika. Terima kasih. Kita tunggu tahun depan, Mas. Baik. Dan demikian dialog kita bersama Mbak Tika dari Indonesia Indicator, dan kita akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya dalam Jurnal Siang.